Misteri artis berinisial P yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh salah satu perusahaan skincare senilai 4,4 triliun rupiah sampai kini masih menjadi misteri. Alhasil, sejumlah artis tanah air berinisial P kini ramai disangkut pautkan terkait tindak pidana pencucian uang tersebut. Jika sebelumnya ada nama Prilly Latukonsina yang menjadi sorotan, kini giliran pedangdut Pamela Savitri yang juga tidak luput ikut dikaitkan sebagai artis yang diduga terlibat pencucian uang senilai 4,4 triliun rupiah tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Pamela Savitri usai namanya ikut disangkut pautkan sebagai salah satu artis yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang bernilai fantastis tersebut? Benarkah adanya isu tersebut membuat nama Pamela kini menjadi tercoreng? Kebetulan aku juga baru landingannya dari Singapura, seminggu kemarin di Singapura. Terus aku juga kaget sih kalau inisial P itu ternyata ditunjukin ke banyak yang bilang P bisa jadi Pamela gitu ya. Cuman kaget juga sih kalau banyak yang nunjuknya tuh aku gitu. Aku juga kaget sih. Juga sih, cuman kaget aja sih banyak yang nunjuknya ke inisial P kok pada ngeteknya ke aku gitu ya. Aku juga kaget sih. Depan apa? Bisa ini kaget juga sih banyak yang bilang dek emang kayak gini ya, pada nanya kayak gini ya. Aku cuma bisa bilang ya itu mah kan cuma di berita doang. P itu kan banyak depannya, ada siapa, aku nggak bisa sebut ya nama-nama depan artis siapa P, cuman banyak gitu. Nanti aku sih enjoy aja sih selagi akunya nggak ngerasa merugikan orang, dan ya udah biarkan aja aku yang ngerasa kerugi itu dikata-katain mereka, tapi kan kenyataannya aku nggak kayak gitu sih. Nunjukin enjoy life aja sih aku mah, mau orang mikir negatif juga. Iya, karena inisial P itu banyak banget dan gak cuma Pamela Savitri. Mungkin karena pas aja inisialnya P, jadi orang melibatkannya ke Pamela gitu. Padahal kan banyak banget artis lama, artis baru yang namanya tuh depannya P gitu. Begitu sih. Jadi Pamela pengen aja orang biar nggak share terus, jadi nanti malah mikirnya negatif gitu. Jadi semuanya jadi kepo gitu loh. Akunya nggak ada. Oh iya, banyak tontonan yang bilang beb itu benar beritanya. Apaan? Enggak lah, itu mah inisial P banyak sih yang nge-DM teman-teman artis kayak care gitu. Salah satu siapa? Ada lah. Kapan mulai tahu kamu? Iya, kemungkinan sih banyak yang mikirnya negatif ya, jadinya menujunya ke Pamela gitu ya. Tapi ya nanti lihat aja lah gimana kelanjutannya ya. Dan bagaimana Pamela menjelaskan? Sayang, inisial P itu banyak banget. Nama P depannya tuh banyak, gak cuma Pamela Savitri aja gitu. Jadi ya lihat aja nanti pembuktiannya seperti apa. Ya. Karena banyak banget yang attack aku kan. Terus kayak P ini tentang pencucian gitu. Aku juga kaget. Jadi aku mendingan ngomong langsung juga, karena inisial P itu banyak banget kan nama P depannya itu. Sedikit keganggu sih jadinya, orang mikirnya oh Pamela ternyata bisa jalannya begini karena ini ya. Jadi banyak yang mikirnya negatif banget selama ini yang Pamela dapet gitu, di tag gitu, terus nge-DM parah ya kamu ternyata begini pantas lah bisa jalan-jalan enak lah. Padahal jalan-jalan enak juga kan pakai hasil kerja keras sendiri, kerja sama brand-brand juga gitu. Sampai kalau itu mah ya kan kita kan kerja keras, hasil nyanyi, hasil DJ juga, syuting juga. Aku nggak masalah sih, maksudnya kan bukan nggak masalah ya. Aku juga hasil dari kerja keras aku, bener-bener dari umur 16 tahun aku nyanyi gitu. Jadi aku memang bener-bener kerja keras gitu, nggak yang aneh-aneh. Menurut Pamela sendiri perlu? Sih ya, nggak perlu, karena kan mereka berjuang masing-masing gitu. Dan hasilnya dinikmatin sendiri ya, kenapa harus orang tahu gitu. Tapi Pam nggak ada tanggapan apa-apa sih, mereka percaya kalau Pamela yang nggak akan kayak gitu. Tapi Pam... Hebohnya pemberitaan artis berinisial P yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang senilai 4,4 triliun tidak lepas dari peran Indonesian Audit Watch yang mengumumkan adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu perusahaan skincare yang menggandeng artis berinisial P.
Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Indonesian Audit Watch dalam keterangannya berjanji akan segera membongkar siapa sebenarnya artis berinisial P yang terlibat pencucian uang senilai 4,4 triliun tersebut. Iskandar Sitorus juga membeberkan sejumlah temuannya terkait perusahaan dan artis berinisial P seperti yang selama ini ia beberkan ke publik. Lantas, seperti apa tanggapan Iskandar Sitorus usai Pamela Savitri membantah jika dirinya bukanlah artis berinisial P seperti yang ramai dalam pemberitaan belakangan ini? Lantas, siapa artis berinisial P yang dimaksud Iskandar Sitorus? Terima kasih Mbak PS, Mbak luar biasa mau memberi respon walau sesungguhnya kami mengungkap sesuatu hal bukan kepada pribadi Mbak PS. Kami mengungkap kepada pribadi P, bukan PS. Jadi, kalaupun umpamanya Mbak PS merasa ada kontrak yang terafiliasi atau digunakan jasanya oleh pemilik-pemilik skincare atau butik atau pet shop, mungkin kami mau diajak diskusi mempelajari kontrak-kontrak itu. Karena ke depan, jika kasus ini sudah diproses oleh aparat hukum KPK, tentu akan membuat lelah teman-teman selebritis atau YouTuber tersebut. Jadi sekali lagi Mbak PS, kami tidak menyebut nama Mbak, kami menyebut inisial P. Sampai malam ini kami masih bersikukuh secara hukum menyebut nama P, bukan nama P lain-lainnya, begitu. Itu pendirian skincare oleh seleb atau YouTuber itu dihadiri oleh kurang lebih 4 istri gubernur. Itu beritanya ada, terbuka kok. Di Jakarta ada, di Sumatera Barat ada, di daerah Sulawesi ada, di Sumatera Utara juga ada. Untuk menjawab itu Mbak begini, kontrak mereka ini luar biasa besar. Tentu kapabilitas selebriti atau YouTubersnya juga besar. Nah, kalau merujuk pada siapa dan mengapa, kita bisa lihat dalam kurun waktu tertentu itu ada nggak selebriti atau YouTubers itu menerima kontrak untuk mengendorse atau mengiklankan satu usaha skincare atau butik atau pet shop. Berdasar data yang kami dapat dari perusahaan yang kami duga menyimpang, membuat laporan keuangan yang yang tidak jujur, itu kurun waktunya 2018-2022, begitu dia. Itu sangat terkenal artisnya dan sesungguhnya kami bukan dalam konteks untuk mengungkap artis, mendiskreditkan atau maksud lain, tidak. Kami hendak mengajak mereka, mana tahu kami bisa juga belajar dari kontrak-kontrak mereka, Mbak. Dari kontrak itu akan terafiliasi, nanti kita lihat apakah PTA yang mengontrak selebritis itu di dalam PTA ada keluarga-keluarga dari gubernur, atau ada istri gubernur, atau ada orang-orang yang nominal ditunjuk gubernur. Begitu deh, Mbak. Ini polanya adalah kami meminta dukungan netizen untuk memeriksa LHKPN para gubernur itu, gitu loh, Mbak. Apakah mereka mencantumkan penambahan hartanya dari penerimaan biaya komisi yang 4,4 triliun. Begitu. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada publik, netizen, dan seleb atau artis itu, kita tidak ingin mereka disalahkan. Belajar dari kasus-kasus bupati, gubernur, menteri, banyak selebritis, banyak artis, banyak YouTuber, banyak presenter lain yang dipikirnya dia mendapatkan jasa halal pada saat mengerjakan sesuatu dari pelaku, tapi ketika sudah ditangkap KPK, ternyata disuruh mengembalikan. Kasihan mereka, bukan? Mereka sudah mengeluarkan profesionalitasnya, kinerjanya, tapi kemudian dipaksa untuk mengembalikan uang negara yang disimpangkan oleh tersangka korupsi itu. Kita berharap agar selebritis Indonesia tidak menjadi korban-korban seperti itu. Itu maksud kita. Kalau kita lihat bahwa nama sementara baru P, tapi kayaknya berkembang nanti. Dalam kaitan LHKPN, kami mengharap peran dari teman-teman infotainment ini agar menyampaikan kepada netizen kita, warganet kita, mari sama-sama mendorong KPK agar perilaku-perilaku buruk menggunakan uang negara yang membuat orang seperti dalam keadaan terhormat, sesungguhnya mereka adalah perampok kehormatan rakyat itu. Jadi kita tidak suka juga dengan orang yang
seakan-akan menjadi orang baik, orang yang murah hati, berlebih seperti yang lebih dari kita rezekinya. Padahal sesungguhnya rezeki mereka itu adalah uang-uang hitam yang dicuci sedemikian rupa. Jadi untuk inisial P, Mbak, mari kita sama-sama mempelajari kontraknya. Mana tahu dari kontrak itu Mbak bisa menuntun nanti ke KPK bahwa benar nyata ada keluarga gubernur yang membangun pada kurun waktu tersebut, sehingga KPK mudah untuk mendeteksi sumber uang mendirikan skincare itu, karena itu biayanya lumayan besar. Hitungan kita 20-25 miliar dibutuhkan untuk mendirikan skincare yang mumpuni supaya bisa mendapatkan pasien-pasien yang berbayar mahal, kurang lebih begitu.